Terima kasih masih bersama kami. Saya Maida Pelfrina di Rumah Pemilu. Saudara, hasil survei Litbang Kompas tentang elektabilitas partai politik menunjukkan bakal ada 7 partai politik yang akan lolos ke parlemen bila pemilu diadakan saat survei berlangsung. Survei digelar pada 27 Juli hingga Agustus 2023 dari 9 partai yang ada saat ini di Senayan. PAN dan P3 berada di bawah ambang batas parlemen 4%. Hasil survei menunjukkan elektabilitas PDIP dan Gerindra mengalami kenaikan dibandingkan survei pada bulan Mei lalu. Capaian suara PDIP dan Gerindra ini menegaskan tren kenaikan suara di tengah ketatnya pergerakan koalisi parpol jelang pendaftaran calon presiden. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Dan sore ini untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami di studio Orange Kompas TV ada peneliti senior Litbang Kompas Mas Toto Suryaningtyas. Selamat sore Mas Toto, terima kasih sudah mau bergabung menyediakan waktu untuk Rumah Pemilu. Yang pertama kita juga sambil hadirkan di sini ya apa hasil surveinya nih. PDIP, Gerindra, PKB jadi parpol dengan perolehan suara terbesar di survei kali ini. Apa indikatornya Mas Toto? Sebetulnya kalau PKB itu agak jauh rentangnya ya. Sebetulnya yang tinggi adalah PDIP dan Gerindra. Jadi dua partai ini dia berhasil mempertahankan kenaikannya selama beberapa periode ini. Dan bahkan kalau Gerindra ini kalau kita ukur dia angkanya tertinggi dalam survei kami ya. Sejak Januari 2015. Jadi sejak kira-kira 8 tahun yang lalu. Untuk PDIP dia tertinggi sejak Oktober tahun lalu. Jadi dia hampir menyamai 25% itu angka di survei kami, elektabilitas di survei kami itu di awal periode kedua. Karena biasanya awal periode kedua kan ada euforia ya. Itu sudah hampir mencapai. Awal periode kedua pemerintahan Jokowi Widodo. Ya, jadi pemilu 2019. Ini sebenarnya kan data untuk bulan hasil survei untuk bulan Agustus ya. Betul. Kalau untuk bulan Mei-nya sebenarnya tidak terpaut jauh untuk PDI Perjuangan. Selisih 1%. Ya 23,3 jadi 24,4. Kemudian juga Gerindra dari 18,6 naik 18,9 gitu. Kalau indikatornya tadi apa aja sih Mas Toto? Pertama trennya ya. Trennya dia meskipun agak fluktuatif itu dia naik terus dan ini tertinggi untuk Gerindra ya. Kalau untuk PDIP memang dia berada di sekitar angka 20-an% ya. Dan sekarang naik. Tapi ini kan kita harus melihatnya juga bahwa PDIP taruhlah bulan-bulan Maret, April kemarin kan mengalami bumping proses. Di mana pencapresan Ganjar Pranowo kan kesandung kasus U20. Tapi PDIP-nya masih bisa tetap meningkat trennya. Jadi itu yang menjadi indikator bahwa memang kedua partai ini yang paling banyak meraup keuntungan dari ketatnya persaingan menjelang 2004 ini dalam konteks pencapresan. Oke, kalau Gerindra sendiri kan di Harian Kompas ditulis di sini jika ditarik garis lurus elektabilitas Gerindra naik cukup signifikan selama 8 tahun terakhir. Betul. Apa penyebabnya? Pertama-tama Gerindra itu sudah mempunyai basis sosial yang kuat ya. Jadi PDIP, Gerindra, partai besar ini yang ada di papan atas sebetulnya sudah memiliki basis sosial yang kuat. Basis sosial itu ada basis massa juga, ada basis pemilih, ada basis ketokohan, ada basis program. Ketokohan dari pimpinan partai. Karena masing-masing partai biasanya punya ketokohan. Tetapi khusus PDIP dan Gerindra dia ditopang oleh dua sosok utama. Yang satu adalah Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah Prabowo Subianto. Nah, ketika Presiden Joko Widodo ini pemerintahnya diapresiasi, kemudian juga sosoknya dicitrakan baik, rupanya itu sejalan dengan yang terjadi di dalam elektabilitas partai yang mendukungnya. Demikian juga Prabowo Subianto dan Gerindra. Ini yang kita lihat. Ini agak berbeda misalnya dengan sama-sama partai papan atas, tetapi misalnya PKB, Golkar, dan ada satu lagi sebetulnya Demokrat. Jadi ketiga partai ini saling bertukar posisi di dalam beberapa survei kami yang terakhir. Ada kalanya kemarin Demokrat yang nomor 3, ada kalanya Golkar yang nomor 3. Kali ini PKB yang dia naik cukup tinggi tapi masih ada di rentang 7%. Kita balik lagi soal PDIP dan Gerindra. Apakah elektabilitas ini sebenarnya turut juga dipengaruhi pencalonan Ganjar oleh PDI Perjuangan dan juga Prabowo Subianto oleh Gerindra? Mas Toto. Kalau dilihat dari elektabilitas Ganjar yang dalam survei ini juga naik, itu sejalan. Sejalan dengan partai. Ya, pertama itu. Yang kedua juga sejalan dengan
komponen terbesar atau komposisi terbesar dari pemilih PDIP itu memilih Ganjar, ada sekitar 62%. Sama juga komposisi dari Gerindra. Jadi Pak Prabowo juga naik tipis, Gerindra juga naik tipis. Komposisinya juga sama, 62-63% itu pemilih Gerindra, itu memilih Prabowo Subianto. Jadi di sini istilahnya straight ticket voting. Jadi apa yang dipilih oleh partai politik dalam ini capres yang direkomendasikan, yang didukung, yang diusung, itu juga didukung oleh para pemilihnya. Dan ini kita lihat di dalam dua partai ini. Ini berbeda dengan misalnya PKB, Golkar, dan Demokrat, di mana kita mau bahas papan tengah nanti habis straight ini. tiket votingnya lebih rendah. Oke, kita akan geser ke papan tengah, partai ada di papan tengah yang ada di parlemen, Demokrat, PKS, dan juga Partai Nasdem. Kalau ini faktor-faktornya apa aja nih Mas? Tapi kalau kita lihat dulu nih, untuk di Mei, perbandingan pada survei terakhir Mei itu Demokrat sebenarnya turun ya 1% ya, dari 8 menjadi 7%. Ya. Kemudian PKS juga PKS naik tinggi dari 3,8 ya, jadi 6,3, dan juga Nasdem sedikit turun dari 6,3 jadi 5,9. Apa faktor-faktornya Mas? Sebetulnya kalau Demokrat ini bumping prosesnya banyak. Demokrat dalam survei kami beberapa waktu lalu sempat di atas 10%, jadi 12% lebih ya waktu itu. Dan dia ada di peringkat ketiga, karena pada waktu itu memenangkan kasus gugatan di pengadilan terkait dengan kongres luar biasa di Medan ya. Dan ini juga seperti sejalan ya dengan hasil itu bacawa pres kemarin ya. AHY juga sempat turun kan kalau kita AHY sempat turun tapi sekarang naik. Jadi ini berbeda. Pada waktu Demokrat naik tinggi setelah memenangkan kasus gugatan, pada saat itu elektabilitas partainya naik tinggi, elektabilitas AHY belum naik, belum terbangun. Tapi memang saat itu belum kuat tentang pencalonan AHY dipasangkan dengan Anies Baswedan. Sementara untuk PKS, ini memang kalau kita lihat konsolidasi mesin politik, rupanya dia berkembang pesat. Terutama kita lihat PKS ini meningkat pesat di luar Jawa, khususnya di Sumatera, di mana dia meningkat 2 kali lipat kalau di dalam survei kami. Sementara di Jawa juga naik signifikan perolehan suaranya. Kemudian untuk Nasdem memang dia sedikit turun, itu sama juga dengan. Padahal jadi partai yang pertama mendeklarasikan capres ya? Betul, dia sempat naik, pada saat itu sempat naik tinggi Nasdem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Tetapi setelah itu memang cenderung turun karena pencapresan Anies Baswedan waktu itu lalu tidak terkesan kuat karena pertama persoalan koalisi partai, yang kedua yang sekarang masih tarik ulur adalah bakal calon wakil presiden. Oke, terakhir kita masih akan lihat lagi, masih ada daftar selanjutnya. Tadi kan papan tengah ya. Oke, PAN dan P3. Untuk PAN ini sebetulnya kalau kita lihat hasil pemilu kan PAN ini masuk ke mampu melewati ambang batas 4%. Betul. Kami juga yakin baik PAN maupun P3 sebetulnya angkanya lebih dari ini. Tetapi memang di dalam survei ini terekam PAN ini, di dalam survei kami ini terekam relatif stagnan. PAN karena lagi-lagi split ticket votingnya itu masih tinggi. Jadi antara yang direkomendasikan oleh PAN dalam hal ini tidak sama dengan apa yang dipilih oleh pemilihnya, khususnya untuk capres. Apalagi P3 jauh menyimpang, jadi hanya 20% dari pemilih P3 ini yang dia mau memilih Ganjar Pranowo, mayoritas memilihnya malah ke Anies Baswedan itu. Oke, baik, terima kasih, itu dia bahasannya terkait dengan survei elektabilitas partai. Tadi ada juga partai di ambang atas, kemudian juga tengah dan juga bawah. Mudah-mudahan nanti kita masih tunggu ya. Kita masih nantikan, masih 2 bulan lagi jelang pendaftaran. Dan masih akan ada nanti survei-survei lainnya dari Litbang Kompas yang sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Terima kasih peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningtya sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu hari ini.